sobat semua, kembali lagi bersama saya Awan di sini di channel saya Awan Kesana Sini. Oke, masih ingat dengan video kemarin yaitu unboxing chamber L-Pan di 22. Pada kesempatan kali ini kita akan memasang atau mengganti ini unit saya, itu Sapinova. Oke, ini unitnya Sapinova standar. Kemudian chambernya masih plastik dan di sini bisa dilihat juga. Nah, di sini patah dia, makanya di sini saya memutuskan untuk mengganti dengan chamber L-Pan. Oke, mari kita lihat proses pembongkarannya lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai selesai. Oh ya, untuk peralatan yang kita butuhkan di sini, kita menggunakan ini kunci L. Oke, ada kunci L di sini, berbagai macam ukuran. Oke, seperti ini kuncinya. Nanti kita pakai yang ini. Kemudian di sini ada obeng plus dan obeng min. Jangan lupa gagangnya. Nah, selain itu yang jelas dipersiapkan chambernya. Oke, kita lanjut. Kita bongkar dahulu untuk unitnya. Ini kita lepas dulu untuk popornya. Untuk melepasnya sangat mudah. Di bawah sini, di depan ini ada baut, tinggal kita baut saja. Oke, setelah kita lepas, kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, dan seperti ini chambernya. Perbandingannya antara ini dan ini. Oke, untuk ininya sama ya. Nah, ini yang sebelah sana. Nah, seperti ini. Jadi sama untuk semuanya. Oke, mari kita bongkar terlebih dahulu. Oh ya, untuk yang di depan sini kita lepas. Untuk yang di depan sini kita lepas sekalian. Oke, sebentar. Kita buka dulu untuk menjelasnya. Oke, sudah terlepas. Ini kita kembali ke belakang lagi.
kita buka ini, kemudian kita lepas ini pengunci tabung dengan jumpernya. Oke, kita letakkan di sini dulu. Kemudian setelah itu kita tarik. Oke, dan terlepaslah. Jangan lupa dipasang dulu untuk daripada nanti lepas harus membongkar tabung, repot bos. Oke, jadi ini kita tusuk. Oke, dan kita dapat ini. Nah, ini jangan sampai hilang nanti untuk masang ini. Oke, kemudian kita buka dulu ininya. Jangan lupa ditahan nanti loncat ya. Oke, kita lepas kalian karena mau kita ganti chambernya. Dan ini jangan lupa juga dilepas dulu pernya. Oke, untuk pernya dan baru kita copot ya. Dan ini dia seperti kemarin, chamber lagi griddle tube. Kita taruh di sini dulu. Setelah itu kita lepas dulu yang ini. Oke, nah ini kita copot dulu, kita taruh sini. Dan di dalam sini juga ada ini. Oke, sudah bersih. Oh, tinggal ini. Jadi yang tersisa hanyalah laras dan jember. Oh, oke, kita lepas dulu larasnya. Oke, kita cabut larasnya. Nah, di situ ada sisa-sisa bekas lem. Untuk perbandingannya seperti ini. Oh, ternyata dia udah pecah di sininya. Oke, ini ompel dan pecah ternyata. Nah, ini dia. Tuh. Ternyata pecah di sini.
keluarkan dulu yang dicuci tadi. Oke, sudah tidak sisa, kita keringkan dulu. Ini tidak dipakai lagi, jadi ini kita bersih saja. Oke, sekarang kita susun di sini. Jadi ini adapter dalamnya ini kita taruh dulu, kemudian kita susulkan yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi ini naik turun tugasnya. Kemudian kita pasangkan ini. Lubang kita colok. Sampai tembus ya. Oke, jadinya seperti ini, tinggal di ini kan. Jadi ini oke, sudah rejing belakang. Kita kasih dulu biar nggak copot nanti ini. Oke, setelah ini kita lanjut ke tabungnya tadi. Ini silnya kita lepas dulu. Terus ini kita bersihkan dulu. Ini dan untuk di bagian belakang ini, kita buka, jadi sekalian kita bersihkan ya. Ini ada per, ada pentil dan ininya. Pentilnya ini tadi kita bersihkan dulu. Untuk kesempatan kali ini kita nggak buka tabungnya karena udah lain waktu, nanti kalau kita ada ini baru kita buka lagi.
Oke, untuk tabung kita pakai tabung V5, jadi di sini bisa dilihat. Nah, pentilnya udah bukan pentil standar ya, jadi yang belakang lebih kecil daripada yang depan. Mantap. Oke, kita lanjut. Oke, untuk perangkai ini jangan sampai salah ya, jadi ini masuknya ke depan sini. Ntar kita bersihkan dulu. Oke, jadi ini yang ada ringnya atau ini penahan ini di belakang ya, jadi ini yang di depan. Masukkan sini. Gitu. Dan ini, nah ini yang ada ring atau ini ada karetnya, ini bagian belakang. Kita masukkan. Oke, kita lanjut dengan terakhir, yaitu pelnya. Pelnya supaya lebih sedikit kita tarik. Kita masukkan lagi. Mantap. Bisa kita putar. Nah, untuk pengencangan ini saya cukupnya, jadi jangan terlalu kencang, susah kembalinya soalnya. Oke, kalau saya sukanya setengah aja. Oke, terus kita coba. Oke, sudah bisa kembali. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke larasnya dulu. Nah, larasnya ini kita menggunakan laras A3. Kelihatan nggak? Nah, ini kita menggunakan laras A3, dan rencananya kita mau upgrade ke A2, tapi nantilah kalau ada uang kita upgrade untuk video selanjutnya. Nah, ini masih ada sisa-sisa lem dari yang laras kemarin, kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kita pasang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah kita lepas, kemudian kita pasang larasnya. Nah, saat memasang laras dipastikan di lubang sini ya, di lubang ini itu lubang anginnya sudah terpasang dengan benar. Oke, sekarang kita baut dahulu nih ya larasnya. Oke, kita kencangkan kalau sudah secukupnya, jangan terlalu kencang.
Oke, jadi ini terus jadi ada 3 ya tadi ya, 1 2 3. Yang ketiga ini sepertinya pendek sekali. Oke, kalau tidak ada nih. Oke, seperti ini tidak terlihat jadi tidak nabrak, tidak mengganggu rel teleskop. Untuk yang di paling depan ini ya segini tidak apa-apa. Oke, kemudian kita lanjut di bawahnya. Oke, kita lanjut belakang ini untuk pengunci grendelnya. Grendel kita masukkan, jangan lupa pernya. Kita masukkan ke sini. Oke, kemudian setelah itu baru ini pengunci grendelnya. Nah, kita tembuskan dulu ke sini. Set. Untuk memasang pernya. Terus kita dorong sampai masuk ke lubang. Nah, tuh. Oke, jadi setelah masuk lubang dan ini sekarang kita buat sampai habis. Oke, sudah, kita coba buka. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke bawah lagi. Ini yang dapat dipasang. Kalau sudah, sekarang kita pasang tabung dan pompanya. Kita lepas dulu ini. Nah, dilihat ini dipaskan dengan lubang yang ini ya. Lubang ini sini.
Oh ya, hampir lupa, jangan lupa hasilnya dipasang. Ini untuk silnya dipasang sini. Itu lubangnya pas kan. Kalau sudah pas, kita oke. Kalau sudah, dan kita jangan lupa ini oke, sudah selesai. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita coba. Oke, nanti tinggal kita kasih pelumas. Nah, untuk pelumas ini saya menggunakan minyak makan karena ya low budget guys. Terus untuk pelumasannya lebih apa ya? Oke, kita coba pompa lagi. Oke, sukses. Kita tinggal melumasi yang di sini. Macam ini. Kalau nggak dilumasi nanti nyangkut ya. Nah. Oke, tap. Oke, kalau sudah kita pasang dengan popornya. Dan kita kencangkan. Oke, sudah jadi. Oke, dan dia hasilnya. Jadi ini chamber yang lama. Ini dia chamber yang baru. Oke, jadi kita tinggal masang tele. Dan sudah cantik lagi dong. Oke, jadi sekian dulu video untuk penggantian chamber Sapinova dari plastik ke chamber L-Pan. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah melihat. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like,
kemudian komentar di bawah, dan mohon dukungannya untuk subscribe ke channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, dan bye bye. Mantap.